Layar ponsel itu menyala lagi di tengah rapat yang menegangkan. Getarnya terasa seperti sengatan lebah di saku celana Arka. Di layar, tertera nama yang sudah 3 kali ia abaikan sejak pagi tadi. Bapak. Arka melirik sekilas, lalu jempolnya dengan cekatan menggeser ikon merah. Ia tidak punya waktu. Baginya, Jakarta adalah medan perang di mana 1 menit keterlambatan bisa berarti kekalahan. Suara bosnya yang sedang membedah grafik penjualan lebih penting daripada suara parau ayahnya dari kampung, yang biasanya hanya menanyakan hal-hal remeh, seperti, "Sudah makan belum kah?" Atau, "Di sana hujan tidak?" Arka merasa ayahnya tidak pernah paham betapa sibuknya hidup di kota besar. Arka adalah gambaran pemuda sukses masa kini. Di usia 27 tahun, ia sudah memiliki meja sendiri di kantor bergengsi, apartemen studio yang rapi, dan rutinitas yang presisi. Namun, di balik kemeja yang disetrika licin itu, ada jarak yang membentang ribuan kilometer antara dia dan tanah kelahirannya. Setiap kali melihat panggilan dari rumah, yang terbayang di benak Arka hanyalah permintaan uang untuk memperbaiki atap bocor atau kabar tentang tetangga yang meninggal. Ia merasa telah melampaui dunia itu. Baginya, masa depan ada di depan mata, sementara masa lalu, termasuk ayahnya, Pak Setio adalah beban yang sesekali menarik kakinya dari belakang. Di sudut lain negeri ini, di sebuah teras rumah kayu yang mulai dimakan rayap, Pak Setio duduk memandangi jalanan kampung yang sepi. Di tangannya, sebuah ponsel tua dengan layar yang sudah retak-retak digenggam erat. Ia baru saja mencoba menghubungi Arka, namun lagi-lagi panggilannya dialihkan. Pak Setio tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang, aroma tembakau lintingannya menguap bersama udara sore yang lembab. Ia hanya ingin memberitahu Arka bahwa pohon mangga di depan rumah, yang dulu mereka tanam bersama saat Arka masih SD, akhirnya berbuah lebat tahun ini. Ia ingin bertanya, apakah Arka mau dikirimi 1 peti, tapi suara operator lebih dulu menjawabnya dengan nada dingin yang sama. Seminggu berlalu, dan Arka semakin tenggelam dalam tumpukan dokumen. Panggilan dari bapak masih datang, kadang di jam makan siang, kadang saat Arka baru saja memejamkan mata di tengah malam. Arka mulai merasa terganggu. Ia menganggap ayahnya terlalu posesif. "Bapak kenapa sih? Kan sudah dibilang jangan telepon terus kalau tidak penting," gumamnya kesal suatu malam. Ia bahkan sempat berpikir untuk memblokir nomor itu, untuk sementara, agar ia bisa fokus mengejar target akhir bulan. Ego masa mudanya membisikkan bahwa ayahnya akan selalu ada di sana, menunggu di ujung telepon, kapanpun Arka merasa punya waktu luang untuk berbicara. Suatu sore, sebuah paket tiba di apartemen Arka. Isinya adalah kotak kayu kecil yang dibungkus plastik berlapis-lapis. Di dalamnya ada sambal teri buatan tangan dan selembar kertas saring yang ditulis dengan pensil. Tulisan tangan Pak Setio yang gemetar berbunyi, "Bapak buatkan ini supaya kamu tidak jajan sembarangan. Maaf kalau Bapak sering telepon, Bapak cuma takut lupa suaramu." Arka hanya membacanya sekilas, menaruh sambal itu di kulkas, dan kembali ke laptopnya. Ia berjanji akan menelpon balik di hari Minggu, saat pekerjaannya benar-benar selesai. Namun, Minggu itu berlalu dengan tidur seharian karena kelelahan, dan Senin pun kembali datang dengan hiruk-pikuknya. 2 minggu kemudian, Arka menyadari sesuatu yang aneh. Ponselnya tidak lagi bergetar di jam-jam biasanya. Tidak ada lagi nama bapak yang muncul di layar saat ia sedang sibuk. Awalnya, ia merasa lega. Mungkin bapak sudah mengerti, pikirnya. Namun, rasa lega itu perlahan berubah menjadi kekosongan yang tidak nyaman. Ia mulai teringat detail-detail kecil. Cara ayahnya berdehem sebelum bicara, atau bagaimana ayahnya selalu mengakhiri telepon dengan doa yang panjang. Arka mencoba menepis rasa gelisah itu dengan bekerja lebih keras. Tapi bayangan rumah kayu di kampung mulai menghantuinya setiap kali ia menutup mata. Akhirnya, di suatu malam yang sunyi, Arka memutuskan untuk menelpon balik. Ia merindukan suara parau itu, bahkan ia siap mendengarkan cerita tentang pohon mangga atau tetangga yang sakit. Ia menekan tombol panggil. Namun, bukannya suara bapak yang menyambutnya, melainkan suara mesin yang datar. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Arka mencoba lagi, sekali, 2 kali, hingga 10 kali. Hasilnya tetap sama. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia mencoba menghubungi nomor tetangga di kampung, namun tidak ada yang mengangkat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Keesokan harinya, tanpa pamit pada atasan, Arka mengambil penerbangan pertama dan menyambung perjalanan dengan bus selama berjam-jam menuju kampung halamannya. Sepanjang jalan, ia terus mencoba menghubungi nomor ayahnya, namun operator tetap memberikan jawaban yang sama. Pikirannya kalut. Ia membayangkan hal-hal terburuk.
Sesampainya di depan gerbang kayu rumahnya, ia melihat rumah itu tampak sepi. Namun, yang membuatnya mematung adalah melihat Pak Setio sedang duduk di bawah pohon mangga, tidak sedang memegang ponsel, melainkan hanya duduk diam menatap kosong ke arah jalanan. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu setahun yang lalu. Arka berlari memeluk ayahnya. "Bapak, kenapa teleponnya tidak aktif?" Arka takut sekali, isaknya. Pak Setio terkejut, matanya yang mulai kabur mencoba mengenali sosok di depannya. Ia tersenyum sangat tipis, lalu dengan gerakan lambat, ia merogoh saku bajunya, dan mengeluarkan ponsel tua yang layarnya sudah benar-benar mati. "Maafkan Bapak Kaya, ponselnya jatuh ke sumur saat Bapak mau mengambil air minggu lalu. Bapak tidak punya uang untuk memperbaikinya, dan Bapak tidak ingat nomor teleponmu di luar kepala." Ternyata, alasan ayahnya terus menelpon berkali-kali sebelumnya adalah karena ia merasa memorinya mulai melemah, dan ia ingin menghafal suara Arka sebelum semuanya hilang. Hari itu, Arka belajar sebuah kebenaran pahit. Dunia tidak akan runtuh jika ia melewatkan satu rapat, tapi dunianya bisa hancur jika ia kehilangan satu kesempatan untuk mendengar suara orang yang mencintainya. Ia menyadari bahwa teknologi bisa mati, nomor bisa tidak aktif, tapi penyesalan akan hidup selamanya jika tidak segera dibayar dengan kehadiran. Arka memutuskan untuk tinggal beberapa hari lebih lama. Mereka duduk di teras, makan sambal teri bersama, dan Pak Setio bercerita tentang pohon mangga itu, tanpa perlu ponsel di antara mereka. Karena terkadang, panggilan yang paling penting bukanlah yang masuk ke ponsel kita, melainkan panggilan hati untuk pulang sebelum waktu benar-benar habis.